Sejujurnya belum pernah. Jujur ini pengalaman pertama. Yang paling oke itu di saat nyebrang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Sambil lihat laut, minum kopi, bayangin. Ngecas bisa sembari istirahat, recharge energi juga gitu. Artinya ya potensinya tinggi banget lah. Sebelumnya udah pernah, tapi pakai motor listrik sih masih belum ya. Tapi pakai motor bensin sih udah pernah. Di satu sisi ngerasa takut tuh pasti ada, karena kan pertama kali pakai motor listrik perjalanan jauh. 17 jam perjalanan, tujuan akhir kita nanti ada di Taman Nasional Waikambas. Satu sisi juga sebenarnya penasaran, rasanya kayak gimana sih perjalanan jauh touring pakai motor listrik itu kayak gimana rasanya. Ini akan menjadi touring terenggak berisik kita. Karena kita naik motor listrik, nyaman banget. Nggak ada suara mesin, nggak ada suara knalpot. Nama saya Harold Arkan, dari Jakarta, profesi sekarang ini sebagai content creator, lebih berfokus ke otomotif, tapi otomotif itu lebih sering ngebahasnya seputar dunia permotoran. Aku Tommy dari Vlogger KW. Kali ini aku diminta bantuan untuk menjadi leader perjalanan Polytron Ford 350 dari Jakarta ke Waikambas pulang pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat dari Polytron Sleepy menuju Waikambas. Dari D1 kita tuh kan start dari Sleepy, terus kita mampir ke Polytron Serang. Kita ngisi baterai di situ ya, karena di Polytron itu cepat 40 ampere. Nama gue Wira Satria, atau bisa dipanggil Wira juga. Gue seorang influencer di bidang motor. Nah, kalau untuk touring jarak jauh itu harus kita planningin. Kita misalkan mau ke, contohnya ke Lampung, itu kita harus cari dulu Titik pemberhentian untuk melakukan pengisian baterai. Misal baterainya jarak tempuhnya 130, jangan sampai baterainya habis karena akan merusak baterainya. Jadi ambil titik pemberhentian sebelum 130, misalnya 100 km itu melakukan pemberhentian untuk pengisian baterai. Cek juga roda ya, cek juga roda. Gripnya jangan lupa pakai pengaman, jaket, sepatu yang nyaman selama perjalanan. Nah itu kita fullin ya, sebenarnya nggak full sih. Nah itu baru keluar biaya tuh kayak baru 3.000-an aja. Jadi amazing banget. Biar fokus dan gak ngantuk sebenarnya caranya ada banyak. Pertama itu mencukupkan diri dengan minum air putih. Gak kalah penting ya asupan kafein gitu yang ada di kopi gitu. Seruput, 2 seruput atau segelas per istirahat gitu, itu udah cukup gitu. Bentar ya, minum dulu. Jadi gitu, minum kopi itu nggak boleh lewat lah. Nama gue Aditya Pratama Niagara, jurnalis dari Kumparan Otomotif. Jam 1 siang, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, macet banget berat. Tadi ngantri, banyak truk, banyak bus, mobil pribadi juga banyak. Ya begitulah gambaran akhir tahun. Kayaknya semua berlomba-lomba atau berpacu waktu untuk dari Jawa ke Sumatera kali ya. Entah itu distribusi atau mau mudik jauh-jauh hari. Ya begini lah, kan sampai depan. Nikmatin aja. 2 kaki bisa membuatmu berjalan, 2 roda bisa membuatmu keliling dunia. Asik. Finally, setelah sekian lama kita nyebrang lagi. Oke. Wah, masih sepi kapalnya. Mantap ya.
excited banget karena ini merupakan pengalaman yang baru buat gua, karena sebelumnya kalau touring itu selalu pakai motor konvensional, motor biasa, bisa benar-benar ngerasain motornya nyaman banget, karena biasanya pakai motor konvensional jatuhnya malah jadi ngebut-ngebut, kurang bisa enjoy jalanannya. Tapi dengan kita naik motor listrik ini, kita jadi bisa menikmati pemandangan yang bagus banget selama di kapal, angin sepoi-sepoi, ditambah minum dari kopi gajah, karena dia enak banget diminum pas lagi anget, ampasnya cepet banget turun, dan rasanya tuh bener-bener kopi banget. Rasa ngantuk yang tadinya nerjang itu hilang begitu lihat laut sama kopi. Kan kita pengen lihat laut kan pemandangannya kan ya. Oh, ini menara Siger. Oh, itu dia tuh, Siger Park. Ada menara Siger, ikonnya Lampung ya. Nah, itu dia. Besok pagi kita akan ke Waikambas, ketemu dengan habitat gajah yang ada di Pulau Sumatera. Polytron itu kenapa kita sering pakai touring, karena apa? Jarak tempuhnya yang jauh, terus bisa fast charging. Bayangin, kita harus ngecas baterai dengan 52 Ah, chargernya misal 7 ampere. Itu bisa berapa jam? Tapi karena Polytron punya fast charging, punya kemampuan mengisi baterai cepat, teman-teman juga saya itu sering menggunakan Polytron karena bisa diisi dengan cepat. Kita ngecas cuma 2 jam, bisa langsung jalan. Bayangin kalau istirahat 5 jam ngecas, nggak nyampe-nyampe. Itulah kelebihan Polytron Vogue 350 dibandingkan dengan yang lain. Day 2 itu dimulai dari Ecolodge Elephant di Waikambas, kemudian kita bermain bersama gajah viral, gajah baby Nisa itu ya. Pas banget pagi-pagi, pikiran masih fresh gitu, bawaan suasana hati masih tenang, ditambah minum kopi supaya tetap pikiran cemerlang gitu. Ya itu udah momen paling pas lah, apalagi minum kopi gajah di samping gajah. Jadi ini apa yang dilakukan pawang gajah ketika mengembala gajahnya, lewatnya yang seperti ini. Jadi kalau motonya itu kan begini, berani kotor itu hebat, jadi mesti lewat rawa juga, mesti ikut gajahnya, kalau berkubang ya kotor-kotor juga, begitu. Jadi kalau pawang gajah itu seperti itu. Pak, itu ngangguk-ngangguk kenapa Pak? Itu sebetulnya gajah happy aja sih sebetulnya. Jadi dia kayak yang berharap si fan-nya itu bawa makanan apa gitu kan. Dia itu masih mengelabui supaya nggak dikasih ke gajah-gajah lain, kasihnya ke dia sendiri. Kita lebih ke yang ngurus yang lahir di sini, kita latih lagi seperti itu. Jadi kalau nggak ada kegiatan melatih dan sebagainya, sekarang cuma kayak gembala, kemudian pantau kesehatan dia, pantau keberadaan gajah-gajah liar. Ketika kita nyampe di Waikambas, kita tuh menyadari bahwa ini bukan hanya sebagai tempat perlindungan atau konservasi gajah gitu, tapi keberhasilan mereka untuk bisa memberikan kesejahteraan sama gajah gitu di bawah pengelolaan manusia. Artinya kan ada interaksi gajah sama manusia itu kan tercipta mungkin gara-gara konservasi itu sendiri gitu ya. Day 2 dari penginapan, kita langsung charge lagi dulu di ULP Sribawono. Jadi tadi start dari hotel, kondisi baterai itu di sekitar 80%-an, kurang lebih segitu. Dan sekarang kondisi baterainya di 42%. Kenapa bisa cepet? Karena tadi kita nyobain di mode sportnya. Cukup kenceng, tenaganya oke banget, buat nyalip-nyalip mobil juga gampang banget. Di tanjakan juga aman banget ya kan, nyalip mobil. Tenaganya, powernya udah oke banget lah buat di dalam kota ya. Dan sekarang habis beres ngecharge, kita akan lanjut ke Taman Purbakala. Oke, kalau ngomongin fitur yang sangat membantu selama perjalanan kali ini, yaitu fitur cruise controlnya. Karena kita nggak perlu nahan gas lagi untuk ngejaga kecepatannya. Jadi sangat membantu banget, apalagi saat perjalanan jauh kayak gini. Menemukan jalanan yang lurus dan enak banget, biar tangan tuh nggak pegel, ngegas terus. Confidect itu membantu banget buat saya mengendarai Polytron Vogue 350.
bisa selonjoran, bisa nekuk, bisa nyilang, bisa apa, itu nyaman banget. Kita bisa menyesuaikan posisi duduk kita. Di motor listrik ini bagusnya itu ada regenerative braking. Jadi ketika melakukan perlambatan, deselerasi gitu atau melepas akselerator, dia akan memanen energi gitu dari sistem perlambatan, dan ini sangat menarik. Supaya nggak ngantuk, apalagi bawa motor listrik yang nggak ada suaranya, ya kan? Kita butuh asupan energi nih. Dengan kopi ini adrenalin kita nambah jalan. Kalau kopi Tubruk Gajah panas diminum, ampasnya udah nggak ada bekas di sini. Jadi benar-benar kopi lah kalau kopi Tubruk Gajah itu. Kopi Tubruk Gajah yang benar-benar kopi. Perjalanan itu kan dari senja ke malam ya, terus melewati hutan-hutan karet yang sangat gelap, tapi perjalanan ini ditemani sama komunitas motor listrik Polytron, pengguna motor listrik Polytron gitu, jadi suasana keakrabannya dan kebersamaan itu dapet gitu. Tadi kita sudah mencoba di Bukit Sindi, Terowongan Kota namanya. Komunitas motor listrik pernah ke situ, pernah mencoba ke situ. Memang ada beberapa yang gagal nggak bisa naik ya, harus didorong ya. Saya mengajak teman-teman untuk mencoba Vox 350 karena memiliki fitur HSA, jadi saya berani bawa ke situ. HSA itu adalah Hill Start Assist yang biasanya ada di mobil, tapi ternyata ada di Polytron Vox 350 ini. Jadi fitur itu benar-benar membantu banget, mungkin buat orang yang tinggal di daerah perbukitan gitu ya, siapa tahu ya kan, atau sering macet, stop and go di tanjakan. Nah, fitur itu benar-benar berguna banget. Jadi di saat kita lagi berhenti, tekan tuas remnya sekitar beberapa detik aja, fitur HSA-nya akan aktif. Kalau hitung-hitungan di atas kertas mungkin 350 km ada, untuk waktu tempuhnya juga 17 jam, kemarin Jakarta ke Waikambas. Tipsnya dari gua buat kalian yang pengen touring pakai motor listrik, yang pastinya kita harus ngejaga banget baterainya. Jadi efisiensi baterainya harus sangat dipikirkan sedemikian mungkin. Di sepanjang jalan itu titik-titik pengecasannya ada di mana aja, kemudian ditentukan dengan daya tempuh kendaraan listrik kita. Coba bayangin kalau baterainya kecil, kita nggak bakal menempuh jarak 87 km, 90 km, nggak bakal nyampe itu kalau baterainya cuma kecil. Jadi menurut saya 17 jam tuh nggak bikin capek buat saya kemarin. Luar biasa, akhirnya kita lulus touring naik motor listrik Polytron Vox 350. Akhirnya kita sampai. Nextnya mungkin rute yang seru, kita coba main ke arah timur kali ya. Ke Pulau Bangka Belitung. Labuan Bajo gitu-gitu. Mungkin ke Lombok kali.